Renungan malam sebelum tidur. Sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Kalau pagi ini kita masih diberi kehidupan oleh Tuhan, itu adalah anugerah atau pemberian yang menakjubkan. Karena kenyataannya tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk menikmati kehidupan setiap hari. Herannya, paling tidak buat saya pribadi, kok ada ya orang-orang yang malah mau membunuh dirinya, malah menyingkirkan anugerah pemberian Allah yang luar biasa itu. Orang seperti ini adalah orang yang berani mati, tapi tidak berani hidup. Mengapa saya berani mati tapi tidak berani hidup? Jawabannya sangat mudah. Karena memang tidak ada lagi sesuatu yang berharga dalam hidup ini bagi orang yang mau bunuh diri. Bahkan ia tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Suatu ketika saya sungguh dikejutkan dengan reaksi anak-anak saya dan istri ketika saya mengalami situasi lemah karena sakit penyakit. Tapi juga bukan hanya keluarga dekat loh, bahkan para tetangga, mereka cepat-cepat memberikan pertolongan dan mengupayakan bagaimana supaya saya tetap hidup. Misalnya, dengan sigap begitu mereka tahu saya sakit, mereka langsung membawa saya ke rumah sakit, menunggu di sana bahkan sampai keadaan saya sudah stabil dan bisa pulang ke rumah. Sahabatku, peristiwa ini telah mengingatkan saya bahwa ternyata hidup saya bukan hanya milik saya, tapi juga milik orang lain yang mengharapkan saya masih ada di dunia ini, masih terus berkarya dan menikmati menjalani kehidupan ini bersama mereka. Karena saya menyadari kembali bahwa hidup ini bukan hanya milik saya, meski saya yang menjalani, maka mulai sejak saat itu saya tidak mau mati dalam arti tidak mau menyia-nyiakan hidup saya yang terbatas. Misalnya karena terpapar COVID, maka kemudian saya menjadi lemah dan menyerah, atau karena kecelakaan, atau mungkin juga karena musibah yang lain lagi. Jika kita tahu hidup ini bukan hanya milik kita, maka kita akan mulai dapat menghargai kehidupan ini. Karena ternyata hidupku juga berharga bagi orang lain. Ada alasan untuk terus bertahan hidup dan merawat kehidupan ini, sebab kehidupan ini sungguh berharga. Oleh sebab itu, setuju dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi sahabat Kristus, sikap berani mati itu baik, tapi sikap berani hidup itu jauh lebih baik lagi. Karena kalau berani mati atau bunuh diri, cenderung hanya untuk kepuasan diri sendiri, untuk melarikan diri dari persoalan kehidupan. Tapi kalau berani hidup, artinya akan terus merawat kehidupan, merawat diri agar bisa terus menjadi berkat bagi orang lain. Karena hidupmu berharga banyak bagi orang lain. Jadi, rawatlah dirimu, jaga dirimu agar terus bisa berkarya untuk dunia ini, untuk banyak orang. Ketika kita mulai berpikir untuk peduli pada orang lain, mulailah peduli dengan diri sendiri, agar dapat memberikan kepedulian pada orang lain. Apa gunanya kepedulian itu? Apa gunanya kepedulianku jika aku mati? Hanya kalau aku hidup, apapun yang aku lakukan akan bermanfaat bagi yang lain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, aku mau bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan hadiahkan kepadaku, sehingga aku masih dapat membagikan kepedulianku pada orang lain. Berikan kemampuan ya Tuhan, agar aku boleh terus menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Amin.